Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks ini adalah reaksi yang melibatkan peristiwa reduksi dan oksidasi. Dalam suatu reaksi redoks terdapat zat yang berfungsi sebagai oksidator dan reduktor. Nah, apa itu zat oksidator dan reduktor? Oksidator itu menyebabkan zat lain teroksidasi atau zat itu mengalami reduksi. Kemudian, reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain tereduksi atau zat yang mengalami oksidasi. Oke, kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini ada persamaan reaksi antara atom Na dengan HCl yang menghasilkan NaCl dan setengah hidrogen. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan spesi yang termasuk ke dalam oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Nah, langkah awalnya jika ada soal seperti ini, maka kita tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasinya dari atom-atom ini. Jadi saya tuliskan lagi di sini persamaan reaksinya. Na plus HCl akan menghasilkan garam natrium klorida dengan gas hidrogen. Atom Na di sini dia termasuk unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kemudian HCl, atom H dan Cl. Ini bilangan oksidasinya ditentukan duluan yang mana? Ya, atom H ya. Atom H ini pada umumnya positif 1, otomatis Cl-nya adalah min 1. Kemudian NaCl, karena golongan 1A Na-nya, maka di sini biloksnya Na adalah positif 1. Kemudian Cl-nya otomatis min 1. Kemudian untuk H2, ingat aturan biloks, jika unsurnya tersebut merupakan unsur bebas atau molekul diatomik, maka bilangan oksidasi dari unsur tersebut adalah 0. Nah, H2 ini termasuk molekul diatomik, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, setelah kita mengetahui biloks dari masing-masing atom di sini, maka kita bisa menentukan manakah reaksi yang mengalami oksidasi, manakah reaksi yang mengalami reduksi dari perubahan harga bilangan oksidasinya. Di sini atom Na awalnya 0 berubah menjadi plus 1 berarti mengalami kenaikan biloks. Maka reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Sehingga Na disebut dengan reduktor. Ingat ya, reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Oke, kemudian kita lanjut lagi yang mengalami perubahan bilok di sini apalagi atom H ya, dari plus 1 menjadi 0. Terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka ini termasuk reaksi reduksi sehingga HCl ini adalah oksidator atau zat yang mengalami reduksi. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya, mana zat yang merupakan oksidator. Oh, ini oksidator ya. Oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Di sini oksidatornya senyawa apa? Ya, HCl. Kemudian yang merupakan reduktor ini adalah Na. Dan yang merupakan hasil reduksi adalah, hasilnya tuh pasti di sebelah kanan ya. Oke, hasil reduksi. Berarti ini ya, H2. Kemudian untuk hasil oksidasinya, zat yang mengalami oksidasi adalah Na menjadi NaCl. Berarti NaCl hasil oksidasi. Nah, seperti ini ya adik-adik cara menentukan manakah spesi atau zat yang mengalami oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks ini adalah reaksi di mana satu unsur mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Nah, contoh soalnya perhatikan persamaan reaksi berikut. Cl2 ditambah KOH menjadi KCl, dan KClO dan H2O. Tentukan spesi yang termasuk ke dalam oksidator, reduktor, hasil reduksi, dan hasil oksidasinya. Nah, ini oksidator ya. Oke, sama langkahnya seperti tadi, kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing atom yang bereaksi di sini. Di sini kakak akan tuliskan kembali reaksinya ya. Cl2, 2KOH menjadi KCl, dan KClO plus H2O. Oke, jika ada reaksi seperti ini, kita tentukan dulu biloks dari masing-masing atomnya. Cl2 ini termasuk molekul diatomik, maka biloksnya adalah 0. Kemudian KOH, di sini ada 3 atom, mana dulu yang diutamakan? K ya, karena termasuk ke dalam golongan 1A, maka di sini plus 1. Kemudian O-nya min 2, H-nya plus 1. Kemudian di sini KCl, K-nya plus 1, otomatis Cl-nya min 1. Kemudian KClO. Kemudian KClO. Mana dulu yang perlu didahulukan? Ya, atom K. Kemudian atom O, di sini min 2 pada umumnya.
Jadi Cl-nya agar sama dengan 0, maka sama dengan positif 1 ya. Oke, lanjut ke yang H2O, di sini min 2, di sini plus 1 ya. Nah, oke, sekarang kita analisis mana zat yang mengalami reduksi, mana zat yang mengalami oksidasi. Coba sekarang perhatikan Cl2 di sini. Cl2 ini menjadi ini, kemudian Cl2 ini menjadi ini. Nah, seperti ini. Di sini atom Cl awalnya biloxnya 0 menjadi min 1, berarti turun ya. Sehingga dinamakan reaksi reduksi. Kemudian di sini Cl2 menjadi KClO. Dari biloxnya 0 menjadi plus 1, maka ini termasuk reaksi oksidasi. Oke, dari sini kita bisa langsung menentukan ya yang manakah yang merupakan reduktor, yang mana yang merupakan oksidator, dan yang manakah yang merupakan hasil reduksi dan hasil oksidasinya. Oke, oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, maka dapat kita simpulkan oksidatornya adalah atom Cl2. Kemudian reduktor, zat yang mengalami oksidasi. Nah, zat yang mengalami oksidasi, zat yang sama ya, maka sama di sini reduktornya adalah Cl2 juga. Nah, inilah yang dinamakan reaksi autoredoks, di mana satu unsurnya mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Oke, lanjut. Kita akan menentukan hasil reduksinya. Hasil reduksinya mudah ya ditentukannya, yaitu KCl. Kemudian hasil oksidasi KClO. Oke, seperti ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mempelajari materi dasar untuk reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi penyetaraan reaksi redoks. Menyetarakan reaksi redoks dengan cara coba-coba akan sering mengalami kesulitan. Untuk mempermudahnya, maka dapat menggunakan metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu satu-satu, yaitu yang metode setengah reaksi dulu. Langkah-langkah dalam menyetarakan persamaan reaksi melalui metode setengah reaksi dalam suasana asam itu yang pertama, adik-adik harus menentukan dulu biloks masing-masing atom yang bereaksi. Kemudian, tuliskan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi secara terpisah. Setarakan unsur yang mengalami perubahan biloks, setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan molekul H2O, kemudian setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan ion H+. Dan yang terakhir adalah setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, simpel ya adik-adik ya langkah-langkahnya ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan soal, pasti akan ingat sendiri langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi melalui metode setengah reaksi ini tanpa perlu menghafal. Oke, jadi kuncinya adik-adik adalah banyak belajar berlatih mengerjakan soal. Kemudian untuk langkah-langkahnya dalam menyetarakan reaksi dalam suasana basa, itu langkahnya sama seperti langkah-langkah dalam penyetaraan dalam suasana asam. Cuma bedanya nanti ditambahkan satu langkah, yaitu kita harus menghilangkan ion H+ yang ada pada reaksi terakhir dengan cara menambahkan ion OH- pada kedua ruas sebanyak ion H+ yang ada. Oke, seperti itu langkah-langkahnya ya adik-adik. Agar lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada persamaan reaksi Cr2O72- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ dan Fe3+. Nah, di sini kita diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi dengan menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Oke, langkah yang pertama adalah tentukan biloks masing-masing atom. Di sini kakak tuliskan dulu reaksinya. Cr2O72- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ dan Fe3+. Nah, di sini kakak tuliskan biloksnya atom O adalah min 2 dikalikan 7 min 14. Kemudian kita akan mencari bilangan oksidasi atom Cr. Caranya adalah, jadi di sini 2 kali biloks Cr ditambah 7 kali biloks atom O sama dengan jumlah muatannya. Nah, di sini kenapa 2? Karena atom Cr ada 2 ya jumlahnya di sini. Kemudian di sini kenapa 7? Karena atom O ini ada 7 jumlahnya. Oke, langsung saja di sini kita misalkan biloks Cr itu adalah X. Kemudian biloks O itu kan pada umumnya min 2. Jumlah muatannya adalah min 2. Nah, seperti ini ya. Kemudian langsung berarti 2X sama dengan min 2 ditambah 14. Kenapa di sini plus? Karena awalnya di sini min 14 ya, pindah ruas jadi positif. Oke, jadi 2X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Ini biloksnya
Cr. Oke, jadi kita tuliskan di sini atom Cr biloxnya adalah plus 6. Kemudian Fe, ingat aturan bilox, jika atom tersebut bermuatan, maka bilangan oksidasinya adalah sama dengan jumlah muatannya. Di sini muatannya plus 2, maka biloxnya adalah plus 2. Ini Cr3+, maka biloxnya adalah Cr3+. Kemudian Fe, muatannya 3+, maka biloxnya adalah plus 3. Kemudian masuk ke langkah yang kedua, tuliskan reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi secara terpisah. Jadi di sini ada perubahan bilangan oksidasi Cr ya. Dari plus 6 menjadi plus 3, berarti ini mengalami reduksi. Kemudian yang Fe dari plus 2 ke plus 3. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Oke, sekarang kita pisah reaksinya. Reaksi reduksi dan oksidasinya, di sini reduksi Cr2O7 2- menjadi Cr3 positif. Kemudian yang oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Oke, setelah kita pisah seperti ini, lanjut kita ke langkah yang ketiga. Setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini kita tulis lagi ya, Cr2O7 2-, di sini Cr3+. Nah, di ruas sebelah kiri atom Cr ada 2, di ruas sebelah kanan atom Cr-nya baru ada 1, maka di sini kita tambahkan koefisien reaksi 2. Sudah seperti ini, maka langsung saja kita ke yang oksidasi. Nah, yang mengalami oksidasi ini Fe2+ menjadi Fe3+. Sudah sama ya jumlahnya ya, sebelah kiri sama sebelah kanan sama-sama 1. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat, setarakan jumlah oksigen dengan menambah molekul H2O. Nah, di sini di sebelah kiri ada atom O, sebelah kanan belum ada atom O, maka yang di sebelah kanan harus ditambahkan molekul H2O. Jadi di sini kakak tuliskan lagi Cr2O7 2- menjadi 2 Cr3+ ditambah berapa H2O, karena di sini ada 7 maka 7H2O agar atom O-nya sama di sebelah kiri sama sebelah kanan. Kemudian untuk yang oksidasi ini karena sama tidak ada atom O-nya, maka langsung saja kita tulis seperti ini. Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya. Kemudian lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan ion H+. Nah, tadi di sini kan sudah kita setarakan atom O-nya dengan menambahkan molekul H2O. Otomatis jika ditambahkan molekul H2O, di sini ada atom H yang muncul nih. Sementara di ruas kiri belum ada atom H-nya, maka kita tambahkan atom H+ di ruas sebelah kiri. Oke, kita tuliskan di sini, maka reaksi reduksinya Cr2O7 2- ditambahkan H+. Ini tadi menjadi apa? Cr3+ dengan 7H2O. Ini 2 ya. Nah, oke. Di sini ada atom H-nya berapa? 14 ya sebelah kanan, maka di sebelah kiri atom H-nya juga harus ada 14. Maka di sini kita tuliskan koefisien reaksi dari atom H adalah 14. Oke, seperti itu. Kemudian yang oksidasi, ini kan dia tidak mengalami penambahan atom O dan atom H, maka reaksinya tetap sama seperti ini. Fe2+ menjadi Fe3 positif. Oke, setelah itu kita setarakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron di ruas yang kekurangan elektron. Jadi agar sama ya, ruas kiri sama kanan jumlah muatannya. Oke, kita tuliskan dulu reaksinya Cr2O7 2- ditambah 14H+ menjadi 2 Cr3+ plus 7H2O. Kemudian ini Fe2+ menjadi Fe3 positif. Nah, dari sini sekarang kita hitung muatannya sebelah kiri. Ada -2 ditambah 14, kemudian yang di sebelah kanan, ini kiri, kemudian yang kanan, 2 dikali plus 3, plus 6 ditambah, sudah ya, berarti plus 6. Sementara yang di sebelah kiri itu ada 12 elektron. Maka agar kiri sama kanan sama, kita perlu menambahkan elektron di ruas yang kekurangan elektron. Agar muatannya sama, maka elektronnya kita harus tambahkan di mana? Ya, di sebelah kiri ya. Atau adik-adik bisa mengingat reduksi itu kan adalah reaksi yang menyerap elektron, maka elektronnya jika reduksi itu pasti di sebelah kiri. Nah, sekarang ini butuh tambahan berapa elektron agar sama jumlah muatannya antara ruas kiri dan kanan? Ya, 6 ya. Nah, jika seperti ini maka ini dikurangi 6 sama dengan plus 6. Nah, udah sama ya jumlah muatan kiri dan kanannya. Oke, kita hapus dulu ini. Kemudian untuk yang oksidasi di sini ada Fe2+, sini Fe3+. Nah,
Ini muatannya sebelah kiri plus 2 dan yang muatan sebelah kanan adalah plus 3. Maka ini belum sama ya jumlah muatannya. Agar sama gimana? Kita tambahkan elektron di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Sekarang coba dihitung lagi apakah udah setara. Di sini plus 2, kemudian di sini 3 dikurangi 1 plus 2 juga ya. Nah, maka untuk yang reaksi oksidasi, muatannya juga sudah setara untuk di ruas kiri dan kanannya. Kemudian setelah itu, langkah selanjutnya adalah gabungkan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, caranya di sini kita setarakan dulu jumlah muatan yang ada di reduksi dan oksidasi. Jika di sini 6, di sini 1, maka di sini kita perlukan kali 1, di sini kita kalikan 6. Oke, jadi reaksinya adalah Cr2O7 2- ditambah 14H+, 6 elektronnya hilang ya. Kemudian langsung kita ke 2Cr3+, ditambah 7H2O. Kemudian untuk Fe-nya kita kalikan 6 ya, berarti ada 6 Fe 2 positif ditambah, ini 6 Fe 2 positif menjadi 6 Fe 3 positif. Kemudian 6 elektronnya udah kita coret-coret sama di sini ya, karena udah sama. Kemudian sekarang kita gabungkan reaksi-reaksi yang ada di reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi di sini jika ditambahkan, oh ya sebelumnya jika di ruas kiri dan kanan itu ada atom-atom yang sama, maka bisa dicoret ya. Tapi di sini berhubung tidak ada yang sama, maka kita bisa langsung jumlahkan. Diturunkan Cr2O7 2-, di sini 2-, kemudian ditambah 14H+, ditambah 12 Fe, ditambah 6 Fe 2+, menjadi 2Cr3+ plus 6 Fe3+ ditambah 7H2O. Oke, langkah akhirnya untuk memeriksa apakah jawaban yang kita kerjakan ini sudah benar atau belum, kita dapat melakukannya dengan menghitung jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi jika jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka persamaan reaksi yang kita kerjakan itu sudah benar atau sudah setara ya adik-adik. Oke, sekarang kita hitung dulu. Di sini ada -2 ditambah 14 ditambah 12. Maka hasilnya berapa ini? 24 ya. Kemudian yang di sebelah kanan, di sini plus 6 ditambah 18, maka hasilnya adalah plus 24. Nah, di sini jumlah muatan di ruas kiri dan kanan sama ya, maka dapat kita simpulkan jawaban ini adalah benar. Oke, seperti itu ya adik-adik ya caranya.